Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Sujika Widyastuti. Saya dari kelas 2A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kulit. Penyakit kulit yang akan saya bahas yaitu mengenai jerawat, panu, kudis, eksim, dan bisul. Untuk yang pertama yaitu jerawat. Jerawat adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Kligman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat bahwa tak ada satupun orang di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Untuk penyebabnya yaitu produksi minyak berlebihan, sel-sel kulit mati, bakteri, kosmetik, telepon genggam, dan juga stres. Cara pengobatan dari jerawat yaitu yang pertama dapat menggunakan acnofeldin. Kandungan dari acnofeldin ini yaitu sulfur yang diendapkan atau precipitated sulfur 6,6%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter, dioleskan sebanyak 2 kali sehari. Efek sampingnya yaitu kulit kering, gatal, sensasi seperti tersengat, dan juga mengelupas. Untuk cara penggunaannya dapat dioleskan pada bagian kulit yang berjerawat. Selanjutnya, untuk mekanisme kerjanya, sulfur yang diendapkan akan bekerja sebagai agen keratolik sekaligus pembunuh jamur dan bakteri penyebab jerawat. Untuk yang kedua, dapat menggunakan salep benzolak. Kandungannya benzoil peroksid. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter, dioleskan sebanyak 1 kali per hari pada saat malam hari sebelum tidur. Efek sampingnya yaitu kulit memerah, sensasi terbakar pada kulit, gatal, kulit kering, dan juga kulit mengelupas. Untuk cara penggunaannya dapat dioleskan tipis pada kulit yang berjerawat secara merata. Selanjutnya, untuk mekanisme kerjanya, benzoil peroksida bekerja dengan cara mempengaruhi pelepasan oksigen di sekitarnya yang menyebabkan efek bakterisidal dan membuka pori-pori kulit yang tertutup serta meningkatkan pembentukan kembali sel-sel epitel kulit, sehingga terjadi pengelupasan kulit yang membantu untuk menghilangkan jerawat. Selanjutnya, yaitu bisul. Bisul adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Penyebab utama bisul adalah infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada folikel rambut. Infeksi baru akan terjadi jika bakteri masuk hingga ke folikel rambut, misalnya melalui luka gores atau gigitan serangga. Penyebab yang lainnya adalah dapat berasal dari infeksi luka, kebersihan yang buruk, memakai pakaian yang ketat, dan paparan yang sering terhadap bahan kimia ataupun kosmetik. Untuk cara pengobatan dari bisul, yaitu yang pertama dapat menggunakan mupirocin. Mupirocin ini memiliki kandungan mupirocin Ca 2%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter. Dioleskan sebanyak 3 kali sehari selama 10 hari. Untuk efek sampingnya yaitu ruam, sensasi terbakar pada kulit, gatal, dan menyengat. Untuk cara penggunaannya dapat dioleskan tipis dan merata pada kulit yang terinfeksi. Mekanisme kerjanya, mupirocin bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri. Tanpa bisa melakukan sintesis protein, bakteri akan mati. Mupirocin ini dapat menekan pertumbuhan bakteri dan dalam kadar tinggi dapat bersifat membunuh bakteri. Selanjutnya, pengobatan yang kedua dapat menggunakan salep ichthyool atau salep hitam. Kandungannya ichtamol. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya dioleskan sebanyak 2-3 kali sehari. Efek sampingnya yaitu dapat mengiritasi kulit. Cara penggunaannya, oleskan tipis dan merata pada kulit yang terinfeksi. Untuk mekanisme kerjanya, ichtamol ini memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi, antibakteri, dan juga antifungi. Ichtamol ini bekerja dengan menekan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya yaitu panu. Panu adalah infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit, sehingga timbul bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit.
Infeksi kulit ini muncul secara perlahan, namun seiring waktu bercak kulit tersebut menyatu dan membentuk bercak yang lebih besar. Penyebabnya dapat berasal dari keringat berlebihan, malnutrisi, kulit yang berminyak, cuaca panas dan lembab, perubahan hormonal, sistem kekebalan tubuh yang melemah, dan juga memiliki keluarga dengan riwayat yang memiliki penyakit panu. Untuk cara pengobatannya, yaitu yang pertama dapat menggunakan Kalpanax. Kandungannya yaitu mikronazol nitrat 2%. Dosis dari Kalpanax ini, penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya dioleskan sebanyak 2 kali per hari selama 14 hari. Efek sampingnya yaitu kulit terbakar, terasa menyengat, nyeri saat disentuh atau kering, kulit iritasi, kemerahan, ataupun mengelupas. Untuk cara penggunaannya, oleskan tipis dan merata pada kulit yang terinfeksi. Mekanisme kerja dari mikronazol ini adalah dengan cara merusak struktur membran sel jamur, sehingga membran sel tidak dapat berfungsi dengan baik dan menyebabkan sel jamur kehilangan kalium dan senyawa yang penting lainnya. Dengan begitu, maka pertumbuhan jamur tersebut akan berhenti. Nah, selanjutnya dapat menggunakan Topisel. Kandungannya yaitu selenium sulfide 2,5%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya dioleskan sebanyak 1 kali per hari selama 7 hari. Efek sampingnya yaitu iritasi kulit, terutama di area genital dan lipatan kulit. Untuk cara penggunaannya, oleskan ke daerah yang terinfeksi jamur dengan menambahkan sedikit air dan biarkan di kulit selama 10 menit, kemudian bilas sampai bersih menggunakan air. Untuk mekanisme kerja dari selenium sulfida ini yaitu bekerja secara spesifik menghancurkan jamur yang termasuk golongan dermatofia. Bahan aktif ini juga dapat menyebabkan penurunan produksi sel pada lapisan kulit bagian atas, sekaligus penurunan produksi minyak alami atau sebum oleh kelenjar sebasea pada kulit. Selanjutnya, yaitu eksim. Eksim kering atau neurodermatitis adalah penyakit kulit kronis berupa penebalan kulit yang berawal dari gosokan atau garukan berulang-ulang pada bercak kulit yang gatal dan akhirnya bermanifestasi menjadi tebal dan juga kasar. Penyebabnya dapat terjadi dari stres, riwayat keluarga yang terkena eksim, rasa panas dan keringat yang berlebih, rasa dingin dan iklim kering, kulit kering, kebiasaan memakai pakaian ketat, gigitan serangga, dan juga logam dalam perhiasan atau aksesoris pakaian. Untuk cara pengobatannya, yaitu yang pertama dapat menggunakan Krisa. Kandungannya Crisabol 2%. Dosisnya penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya obat ini dioleskan sebanyak 2 kali per hari. Efek samping yang dihasilkan adalah sensasi seperti terbakar dan juga menyengat. Untuk cara penggunaannya cukup dengan mengoleskan tipis dan merata pada kulit yang terinfeksi. Mekanisme kerja dari Crisabol ini, Crisabol mengandung atom boron yang berperan dalam memfasilitasi penetrasi kulit dan bertindak sebagai penghambat enzim PDE4. Dengan mengikat ke pusat bimetal dari PDE4, Crisabol dengan cepat dimetabolisme menjadi metabolit tidak aktif sehingga paparan sistemiknya minimal yang tentunya aman untuk digunakan. Selanjutnya, dapat menggunakan chlorpheniramine maleat dengan kandungan CTM. Dosis ini, penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya diminum sebanyak 3 kali sehari. Efek samping yang dihasilkan yaitu mulut, hidung, dan tenggorokan terasa kering, mual, muntah, nyeri lambung, konstipasi atau diare, dan juga mengantuk. Cara penggunaannya cukup diminum 3 kali sehari, 1 jam atau 2 jam sesudah makan. Mekanisme kerja dari chlorpheniramine ini bekerja dengan cara menghambat efek zat histamin pada sel efektor di pembuluh darah dan saluran pernapasan sehingga mampu meredakan berbagai gejala alergi termasuk gatal, bersin-bersin, ruam pada kulit, mata berair, dan juga pembengkakan di beberapa bagian tubuh. Selanjutnya, kudis.
Kudis atau skebis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei. Tungau tersebut bereproduksi pada permukaan kulit lalu masuk ke dalam kulit yang untuk bertelur, sehingga menyebabkan rasa gatal. Penyebab dari skebis ini adalah Sarcoptes scabiei yang menginvasi kulit. Tungau ini biasanya terdapat di spray, gorden, bantal, atau pakaian yang terinfeksi. Untuk cara pengobatannya, yaitu yang pertama dapat menggunakan Skebmid dengan kandungan permetrin 5%. Dosisnya, penggunaan obat harus sesuai dengan anjuran dokter dan biasanya dioleskan sebanyak 1 kali per hari pada malam hari. Efek samping yang dihasilkan yaitu iritasi kulit, gatal pada kulit, bengkak pada kulit, dan juga kemerahan. Untuk cara penggunaannya, cukup dengan mengoleskan secara merata pada seluruh permukaan kulit dari kepala sampai ke jari kaki, terutama pada daerah belakang telinga, lipatan bokong, dan sela-sela jari. Biarkan selama 8-12 jam, lalu cuci sampai bersih pada keesokan harinya. Jika selama pemakaian tidak sengaja tercuci, maka krim tersebut harus dioleskan kembali pada permukaan yang tidak sengaja tercuci tersebut. Untuk mekanisme kerja dari permetrin ini bekerja pada membran sel saraf tungau untuk mengganggu saluran natrium di mana polarisasi membran diatur. Melambatnya polarisasi membuat tungau mengalami kelumpuhan dan akhirnya mati. Selanjutnya dapat menggunakan Iverlast 12 dengan kandungan ivermectin. Dosisnya, penggunaan obat ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Diminum sebanyak 1 kali per hari selama 14 hari atau 2 minggu. Efek samping yang dihasilkan yaitu mual, muntah, diare, pusing, ruam, demam, dan juga nyeri otot. Cara penggunaannya cukup diminum 1 kali sehari sebelum makan. Mekanisme kerjanya, ivermectin bekerja dengan cara mencegah cacing dewasa bereproduksi dan membunuh larva cacing di dalam tubuh penderita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.